Program-program dari Kapolri yang akan disahkan itu membuat masyarakat kagum dan tercengang. Di antaranya mengentas kriminalisasi terhadap ulama, mengadakan kajian kitab kuning, dan tegas pada hukum yang kini masih dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan tegas pada hukum yang kini masih dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga, cahaya hati official dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah pandemi dan COVID ini, serta Allah jauhkan dari azab dan musibah yang terjadi saat ini. Amin. Allahumma amin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya ya, ada pesan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sab'atun fi zillah yaumal zillah ila zillu. Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan di saat tidak ada naungan yang lainnya, hanya satu-satunya naungan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun diberikan hanya kepada 7 orang. Siapa salah satu di antara 7 tersebut? Kata Nabi Muhammad SAW, diberikan oleh Allah naungan tersebut kepada al-imamun adil, pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang zalim, pemimpin yang adil. Maka oleh sebab itu, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama sahabatku yang dirahmati Allah, kita berikan ucapan selamat saat ini kepada pimpinan Kapolri baru, imam kita di bidang kepolisian Republik Indonesia, yaitu pada Bapak Sigit. Mudah-mudahan Bapak Jenderal Sigit bisa menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa membasmi oknum-oknum daripada polisi yang berbuat maksiat, yang berbuat zalim, yang melakukan kejahatan, dan memudahkan para penjahat untuk melakukan aksi kejahatannya. Maka kepada Bapak Sigit kami berikan apresiasi, selamat atas terpilihnya Bapak, dan kami senantiasa mendoakan Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Bapak diberikan oleh Allah nikmat dalam bentuk hidayah, Bapak diberikan nikmat istiqomah untuk menumpas semua kemaksiatan dan kejahatan, termasuk sampai ke dalam-dalam sendiri. Dan kami juga mendoakan Bapak bisa menegakkan keadilan, yang dimana menegakkan hukum tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, insyaallah. Luar biasa. Maka oleh sebab itu kami bangga dan kami berharap kepada Bapak Sigit untuk bisa memberikan yang terbaik, apalagi untuk para ulama kita. Apalagi saya dengar sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Sigit ingin menerapkan adanya belajar kitab kuning bersama para ulama, dan mengajarkan kitab kuning ini untuk kepada seluruh umat Islam yang ada di tanah air Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Dan sahabatku yang dirahmati Allah, yang paling luar biasa lagi, beliau ingin bersinergi dengan para tokoh masyarakat dan para alim ulama. Subhanallah. Mari sahabat, kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik. Sama-sama kita lihat videonya, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Program-program dari Kapolri yang akan disahkan itu membuat masyarakat kagum dan tercengang. Di antaranya mengentas kriminalisasi terhadap ulama, mengadakan kajian kitab kuning, dan tegas pada hukum yang kini masih dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan tegas pada hukum yang kini masih dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Lama setelah itu, Fadlizon turut bahagia atas terpilihnya Komjen Listio Sigit Prabowo dan menaruh banyak harapan kepadanya, dan Fadli percaya kedepannya akan menjadi lebih baik. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.
Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo berharap di masa kepemimpinannya nanti tidak akan ada lagi anggapan kriminalisasi terhadap ulama. Komjen Listio Sigit memastikan akan membuka ruang komunikasi dengan ulama. Saya kira bahasa kriminalisasi itu ke depan kami harapkan tidak ada lagi. Artinya memang kami akan membuka ruang komunikasi, kata Komjen Listio Sigit setelah menjalani uji calon Kapolri di Kompleks DPR Jakarta. Hal itu dikatakan Komjen Listio Sigit sekaligus menjawab pertanyaan terkait tuduhan kriminalisasi ulama kepada pemerintahan saat ini. Komjen Listio Sigit pun mewanti-wanti suatu hal. Dia meminta agar dibedakan antara ada dugaan tindak pidana dan tidak ada dugaan tindak pidana. Komjen Listio Sigit menegaskan penegakan hukum tetap dilakukan jika ada dugaan tindak pidana. Namun demikian, tentu harus dibedakan bahwa ada tindak pidana kemudian ada ruang komunikasi, sebutnya. Saya kira mudah-mudahan ke depan dengan komunikasi yang baik tidak akan ada lagi hal-hal yang namun demikian kalau ada proses penegakan hukum yang kami lakukan karena kriminalisasi namun karena ada tindak pidana yang terjadi, imbu Jenderal Bintang 3 itu. Sebelumnya, Komjen Listio Sigit mengungkapkan program 100 hari pertama menjadi Kapolri nanti. Komjen Listio Sigit Prabowo mengatakan akan menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik. 100 hari ke depan tentunya kami sudah menyiapkan program-program yang langsung tentunya bisa kami laksanakan. Salah satunya adalah penuntasan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik yang saat ini ditunggu-tunggu, kata Komjen Listio Sigit Prabowo setelah menjalani uji calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 20 Januari. Tak cukup itu, ada hal yang unik dan hebat dinilainya. Komjen Listio Sigit Prabowo mengatakan bakal mewajibkan anggota Polri untuk mengikuti kajian Kitab Kuning. Menurut dia, mengaji Kitab Kuning salah satu cara untuk mencegah berkembangnya paham teroris. Karena hal itu pernah dilakukan ketika Listio menjadi sebagai Kapolda Banten. Seperti di Banten, saya pernah sampaikan anggota wajib untuk belajar Kitab Kuning, kata Listio saat uji kelayakan dan kepatuhan pada Rabu 20 Januari. Listio mengaku menyerap masukan dari para ulama untuk mencegah paham-paham radikal itu dengan mengikuti pengajian Kitab Kuning. Ternyata ia meyakini bahwa masukan-masukan dari para ulama ini benar adanya. Makanya kajian Kitab Kuning ini akan dilanjutkan oleh Listio setelah dilantik jadi Kapolri nanti oleh Presiden Joko Widodo. Tentunya baik eksternal maupun internal, saya yakini bahwa apa yang disampaikan ulama itu benar adanya. Maka dari itu kami akan lanjutkan. Tentu kita kerjasama dengan tokoh agama, ulama untuk melakukan upaya pencegahan agar masyarakat tidak mudah terpapar ajaran-ajaran seperti itu, ujarnya. Di samping itu, Listio menambahkan Polri juga akan koordinasi kerjasama dengan stakeholder untuk mencegah konsep pemahaman radikal melalui teknologi informasi. Misalnya, kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengawasi konten yang bernuansa radikalisme dan terorisme. Begitu ada konten nuansa memunculkan ajaran-ajaran atau terdeteksi adanya upaya untuk memunculkan ajaran-ajaran yang mengarah teroris, kemudian itu jangan sampai muncul, di take down. Harus ada langkah tegas dan berani menghapus di dunia maya dengan membuat regulasi yang kuat, jelas dia. Selain itu, Listio mengatakan penegakan hukum secara tegas terhadap teroris tetap dilakukan manakala upaya edukasi pencegahan sudah dijalani tapi masih saja terjadi aksi terorisme. Karena itu menyangkut masalah keselamatan rakyat, bangsa dan negara, maka tindakan tegas tetap dilakukan. Namun tentunya harus dengan memperhatikan asas-asas yang ada di dalam hak asasi manusia, tandasnya. Masya Allah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Sudah lihat videonya? Tagar buat Bapak Sigit. Maka oleh sebab itu sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin bismillah, mudah-mudahan lewat Bapak Sigit, dua singanya Allah yang saat ini sedang di dalam penjara, dan para ulama yang lainnya, para tokoh yang lainnya yang menegakkan keadilan dan kebenaran, yang menyuarakan yang baik, dibebaskan oleh Pak Sigit, insya Allah minal aminin. Mudah-mudahan Al-Habib Muhammad Rizik dan juga Al-Habib Bahar bin Smith dan juga tokoh masyarakat ulama yang lainnya yang sedang dipenjarakan karena menyuarakan untuk kebaikan, menegakkan untuk kebenaran, dipenjarakan, dibebaskan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan beliau istiqomah, kita doakan beliau semangat dalam menumpas kejahatan dan kemaksiatan, kita doakan beliau ditambahkan oleh Allah nikmat umur untuk menyelesaikan semua perkara kemaksiatan. Ingatlah, wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wasbir ma asabakum. Saya yakin dia tidak hanya mengajak pada kebaikan, tapi dialah tiang daripada pemimpin daripada atau imam daripada kita yang untuk mencegah daripada perbuatan mungkar dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, bukankah Allah yang perintahkan? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Terima kasih sahabatku yang dirahmati Allah, tonton terus channel Cahaya Hati dan sebarkan terus agar bisa menjadi ladang jariah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.